Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, selamat malam. Pemirsa, ratusan orang telah ditetapkan sebagai pelaku kerusuhan dalam demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Namun penyidikan tak lantas terhenti. Kepolisian menyatakan akan mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam kerusuhan yang telah mengakibatkan puluhan orang terluka dan rusaknya sejumlah fasilitas umum. Siapa aktor intelektual yang memanfaatkan momentum aksi buruh demi kepentingan kelompok atau nafsu politiknya? Selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Ade Mulya. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Jadi dari 18 orang itu ada 167 orang ya yang statusnya menjadi penyidikan. Ujaran kebencian, ajakan untuk melakukan anarki, ajakan untuk melakukan penjarahan. Kebetulan di dalam grup itu menamakan dirinya Grup Kami Medan. Sedang pendalaman dan kita sudah lakukan penangkapan. Polisi menetapkan 167 orang sebagai tersangka dalam kerusuhan saat aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Tak hanya para pelaku perusakan, polisi juga menetapkan 6 orang tersangka yang terbukti melakukan penghasutan, memanfaatkan momentum demonstrasi tersebut. Polisi meringkus 5.918 orang, imbas dari aksi demo tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung ricuh di seluruh Indonesia. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, mengatakan dari ribuan orang yang diringkus, 167 orang ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum. Jadi dari 18 orang itu ada 167 orang ya yang statusnya menjadi penyidikan ya. Kita sidik itu ada 167 orang. Dan kemudian dari 167 itu 9 orang ditahan gitu ya. Kenapa ditahan? Karena ancaman pidananya di atas 5 tahun. Makanya dilakukan penahanan gitu ya. Sedangkan 71 orang tidak ditahan. Tetapi tetap diproses itu. Kenapa nggak ditahan? Karena ancamannya tidak di atas 5 tahun. Di seluruh Indonesia sementara ada 71 polisi yang terluka. Ya 71 polisi. Khususnya di tanggal 8 Oktober itu aksi ya, ada beberapa aksi yang anarki, itu ya anarki itu. Jadi aksi itu menimbulkan apa? Menimbulkan korban itu ya. Baik korban orang maupun korban benda. Penyidikan terkait kerusuhan dalam demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya dilakukan terhadap mereka yang turun ke jalan, namun polisi juga meringkus sejumlah orang yang diduga terkait dalam penyebaran berita bohong dan penghasutan. 6 orang petinggi dan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Medan dan Jakarta ditetapkan sebagai tersangka, sementara 2 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Yang dari Medan sudah dilakukan penahanan semuanya. Yang Jakarta yang tanggal 12 ini berarti sudah lebih dari 1 kali 24 jam. Yang satu, yang 2 belum. Kemudian yang satu lagi yang Tangsel ini sudah ditahan. Sebelumnya saat menangkap 3 orang anggota KAMI Medan, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan menemukan sebuah grup di media sosial yang mengatasnamakan KAMI Medan dan mengajak masyarakat melakukan sejumlah tindakan ricuh dan rusuh. Di antaranya ricuh saat unjuk rasa dan skema penjarahan bila kerusuhan terjadi. Ujaran kebencian, ajakan untuk melakukan anarki, ajakan untuk melakukan penjarahan. Kebetulan di dalam grup itu menamakan dirinya Grup Kami Medan. Sedang pendalaman dan kita sudah lakukan penangkapan.
Para tersangka penghasutan tersebut dijerat pasal berlapis dari Undang-Undang ITE dan KUHP, serta terancam pidana 6 tahun penjara. Tim Liputan Metro TV. Lalu siapakah aktor intelektual yang memanfaatkan momentum demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja? Apa kepentingan mereka? Telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat intelijen Susaning Tias Kertopati dan pengamat politik Hermawan Sulistyo. Selamat malam Mbak Nuning dan juga Pak Kiki. Selamat malam, Mas Ade. Ya, kita ke Mbak Nuning terlebih dahulu. Mbak Nuning, siapa sih dalangnya, Mbak? Kita apabila ditanya seperti itu, tentu tidak sesederhana itu saya untuk menjawab. Karena ini probabilitasnya banyak. Bisa ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ini adalah kelompok anarko, tetapi ini bukan single factor. Karena menurut pandangan saya, adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini menyebabkan kemudahan orang untuk melakukan investasi ke sini. Jadi apa yang disampaikan mungkin oleh Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto itu ada benarnya, karena ada kemungkinan negara lain kan tidak suka apabila di sini ada kemudahan untuk investasi, sehingga bisa berpindah dari negara-negara tersebut ke Indonesia tentunya. Probabilitas itu juga jangan dinafikan. Lalu kemudian adanya residu pemilu yang lalu. Hal itu mungkin saja terjadi karena adanya ketidakpuasan dengan yang terjadi sekarang. Lalu mereka menggunakan arena kemarin itu juga untuk melampiaskan kemarahan dan kekesalan. Dan ini kan sebenarnya kalau demo, unjuk rasa ya dilindungi oleh hukum ya. Monggo-monggo saja, tetapi asal jangan anarkis, melakukan anarki sosial yang dapat merusak infrastruktur maupun objek vital. Apabila itu dilakukan, maka aparat berhak untuk menangkap dan melakukan tindakan hukum. Baik. Nah, Baik. lebih daripada itu yang berkembang yaitu katanya ada hoax dan itu berseliweran di berbagai media sosial, juga di grup WA grup dan lain sebagainya. Hal ini memang dibutuhkan juga kekuatan dari aparat sampai ke bawah, mengetahui, memahami Undang-Undang ITE, sehingga betul-betul bagaimana untuk menangani hal itu agar tidak menyebar kemana-mana dan tidak berulang kembali. Baik, Mbak Nuning, tadi Anda menyebutkan sejumlah faktor ya, dan ini memang tidak single faktor. Tapi kalau kita bicara, kalau motifnya adalah politik, seberapa besar kan dan seberapa besar porsinya dalam sebagai motif begitu? Ya, ini saya tidak bisa menyatakan berapa persen, berapa besar ya, karena saya belum melakukan satu penelitian untuk hal ini. Tetapi ini ada faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor sosial. Oleh karenanya untuk memahami kasus demo yang kemarin terjadi, juga saya yakin juga Prof. Kiki juga akan mengatakan hal itu ya, bahwa ini harus dilihat dari sudut pandang politik, sudut pandang sosial, dan sudut pandang ekonomi. Hal ini suatu hal yang saling berpautan satu dan lainnya, dan juga saya sih melihatnya begini. Karena saya mantan anggota DPR, saya tahu banget bagaimana sebuah undang-undang itu dibuat. Pastinya kan stakeholder itu sudah diundang untuk diajak bicara bahwa undang-undang ini harus begini, harus begitu, akan menjadikan negara seperti ini, dan ada peraturan yang akan ditetapkan dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini stakeholdernya seperti apa? Lalu kemudian pertanyaannya, sosialisasi kepada masyarakat apakah sudah masif sampai ke tingkat bawah? Karena kalau kita lihat yang mendemo itu banyak yang ikut-ikutan. Saya dengar paling banyak dari Kota Bekasi ya, sehingga mereka datang juga tidak tahu mereka harus berbuat apa. Seperti tadi di jalan juga saya melihat orang memakai baju putih dan baju hijau, jubah ya. Tetapi ketika saya tanya, Anda untuk apa ke sini? Ya kita mau demo, tetapi demo apa gitu? Apakah Anda mengetahui isinya? Belum baca, Bu, dan lain sebagainya. Hal itu terjadi, dan
saya rasa ini butuh satu atensi. Mengapa siapapun presidennya di Indonesia, itu kok bisa terjadi orang Indonesia gampang sekali diajak untuk melakukan demo yang anarkis. Baik, Mbak Nuning. Ya, kita ke Prof. Kiki. Prof. Kiki tadi sudah dijelaskan analisa dari Mbak Nuning. Tetapi ketika kita bicara soal, ini ada pihak asing, seolah-olah mencari jalan tengah, padahal kita juga tahu bahwa ada juga motif-motif politik di dalam negeri. Apa analisa dari Anda dari sudut pandang politik? Kalau saya, karena saya peneliti, basis saya empirik. Jadi saya tidak percaya teori konspirasi itu. Karena begini, kalau ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi, ya, lalu menggunakan kekuatan massa seperti sekarang bergerak, kan banyak diskusi berseliweran, termasuk dari para tokoh-tokohnya sendiri, berdiskusi tentang motif, tentang tujuan, tentang sasaran, tentang itu. Nah, dari diskusi itu, pengalaman saya, ada pihak-pihak asing yang juga berdiskusi hal yang sama. Nah, ketika rangkaian peristiwa di lapangan berlangsung seperti yang mereka diskusikan, itu dianggap, ini hasil dari diskusi itu, gitu. Nah, ini berarti hasil dari intervensi asing yang seperti itu, gitu. Kalau saya nggak melihat itu, kenapa? Orang Amerika misalnya diskusi, atau Cina, katakanlah Cina gitu. Berapa orang Indonesia yang punya akses mendengarkan kepentingan mereka disampaikan atau diperintahkan kepada Indonesia gitu. Lalu yang punya akses siapa? Kalaupun orang itu punya, orang Indonesianya ini punya akses nggak untuk mengeksekusi itu gitu. Saya ragu itu. Karena contoh nih misalnya konkretnya apa analisa dari Anda, Prof. Kiki? Ya, ini kepentingan ekonomi, kepentingan politik, lokal, nasional gitu. Ya. Kepentingan kekuasaan, Baik. yang tersingkir, ada orang pengen ngetop, ada orang pengen jadi presiden, ada orang pengen jadi wapres, itu aja. Cek ombak untuk nanti 2024 mungkin, atau mungkin bisa lebih dekat lagi dari 2024 begitu, Prof. Kiki? Iya, kemarin kan berharap kalau kita demo hari ini saja, misalnya demo tanggal 12, seperti kemarin rusuh lagi, besok Jokowi turun, lusa kita gantian yang jadi presiden, kan gitu. Baik. Tapi kan Prof. tidak Baik, Prof. semudah Kiki, itu. sejumlah pihak bersuara dan saling tunjuk. Terakhir kemudian pemerintah diminta sebut siapa dalangnya. Haruskah disebut? Artinya memang kalau kita lihat pasti intelijen sudah memiliki datanya. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Prof. Kiki dan juga Mbak Nuning, pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Talk segera kembali. Anda kembali bersama kami di Prime Talk. Kita ke Mbak Nuning. Mbak Nuning, dengan asumsi bahwa saat ini negara sudah mengetahui siapa sebetulnya dalangnya dan juga mengantongi nama dengan berbagai macam instrumen yang dimiliki oleh pemerintah begitu ya. Sejumlah pihak bersuara dan saling tunjuk. Terakhir pemerintah kemudian diminta menyebut siapa dalangnya, Mbak Nuning. Haruskah disebutkan saat ini? Perkara menyebutkan itu sebenarnya bukan hal sulit. Yang sulit adalah kita ini tidak bisa melakukan suatu tindakan yang gegabah, ya, sehingga kita bisa melakukan, kan kita mengumpulkan bukti-bukti itu dulu ya. Intelijen tentunya melalui full bucket pengumpulan bahan keterangan sudah melakukan semaksimal mungkin, dan yang akan diserahkan kepada pihak penegak hukum. Nah, oleh karenanya nanti pihak penegak hukumlah yang akan menyampaikan siapa yang melakukannya. Hal ini tentu dengan berbagai macam pertimbangan agar permasalahan ini juga tidak menjadi suatu hal yang semakin membesarkan masalah, ya, karena seperti tadi yang saya sampaikan, ini kan berkelindan antara masalah ekonomi, sosial, dan politik. Kalau saya sih ya, Mas Ade ya,
saya tidak menafikan adanya ketakutan luar negeri juga apabila investasi di negara kita itu dengan menjadi lebih mudah dengan adanya undang-undang ini gitu. Karena kalau pengumpulan bahan keterangan di dalam intelijen itu kan semua hal yang menjadikan probabilitas kemungkinan itu harus dimasukkan di dalam variabel analisa. Kita tidak bisa membuang misalnya itu nggak mungkin gitu. Itu saya rasa itu suatu hal yang sangat naif ya di dalam konteks intelijen. Baik, kita ke Prof. Kiki. Prof. Kiki, kalau dalam pandangan Anda apakah kemudian aktor intelektual atau dalang intelektual dari demo yang rusuh kemarin itu akan diungkap atau kan sama dengan kasus-kasus demo-demo sebelumnya, semuanya jadi samar-samar lalu kemudian juga berujung dengan katakanlah transaksi politik dan lain-lain. Apa analisa dari Anda, ujungnya kemana nih? Ya nggak akan diungkap lah. Kenapa? Kalau diungkap kan nggak punya peluru lagi. Kubunya Jokowi atau pemerintah lah secara formal kan nggak punya peluru lagi. Kalau diungkap kan kita masa perang-perang terbuka gitu kan tidak gitu. Jadi sekarang kan dengan seperti ini saja orang yang melakukan itu katakanlah si designated person ini, orang yang sudah ditunjuk ini itu pasti was-was ngambil strategi. Kayaknya saya diketahui apa enggak ya gitu. Nah, kalau seperti itu kan lebih mencegah ketimbang disebutin, wow Anda yang pelakunya, Anda di belakang, ada aktornya gitu. Nah, biasanya kalau disebutin kayak gitu, counter attack-nya, nyerang baliknya lebih gampang dan pertarungan jadi terbuka dan ini destabilisasi, menciptakan instabilitas pemerintahan, instabilitas kemasyarakatan gitu. Jadi ya diumpetin dulu, tetapi saya yakin kan tidak mungkin mengungkap begitu saja. Sekarang ini kan instrumen komunikasi itu, pelacakan itu sudah sangat canggih. Digital forensik itu bisa menelusuri ke belakang dengan sangat cepat dan mudah gitu. Nah, kalau yang saya tahu sih itu 170 sekian orang itu yang jadi tersangka, kemudian 60 berapa gitu. Nah, itu kan pasti ada melalui kontak telepon. Nah, ada yang namanya star system. Nah, jadi kalau si A ngontak si B, si C ngontak si B, si D ngontak si B, itu orang yang paling banyak dihubungi, paling intens dihubungi, itulah bintangnya. Dan kuncinya di situ. Sehingga kalau itu mengerucut ke satu nama di ujung, kita tahulah nama itu siapa gitu. Nah, untuk menyebutkannya lebih baik Nuning, jangan saya, karena saya tidak punya otoritas untuk itu. Oke, Mbak Nuning juga pasti menolak untuk menyebutkannya. Baik, terima kasih Prof. Kiki, tapi kita ke Mbak Nuning. Sayang sekali waktunya singkat, Mbak Nuning. Semua tersentak ketika tahu bahwa sejumlah pasal yang beredar di medsos adalah hoax. Ada disinformasi di sini, ini biang keladinya. Ini adalah kemudian awal mula, kemudian masa bergerak dan ada sebuah celah. Menurut Anda apakah ini celah yang kemudian dimanfaatkan oleh banyak pihak tersebut, oleh multifaktor tersebut, dan apa solusinya ke depan agar masalah-masalah seperti ini tidak terjadi, Mbak Nuning? Ya, sekarang ini kan era yang bisa dikatakan era post-truth ya. Hoax berkelindan luas di mana-mana ya. Dan masalahnya literasi terhadap undang-undang dan media sendiri, bangsa kita ini kan masih sangat minim. Oleh karenanya menurut saya, agar komunikasi publik dan komunikasi politik ke depan juga lebih baik, itu juga harus melakukan satu sosialisasi yang lebih baik apabila memang pemerintah maupun DPR RI akan menerapkan satu undang-undang baru, stakeholder juga diajak bicara dengan tepat, dan saya yakin apabila hal ini dilakukan, komunikasi politik itu dilakukan dengan baik, maka hal-hal seperti ini juga akan berkurang. Ada lagi satu usul saya,
adalah bagaimana kalau kita juga melakukan research. Kenapa bangsa kita ini begitu mudah diajak demo yang sangat anarkis? Nanti pimpinannya biar Prof. Kiki lah itu. Baik, terima kasih Mbak Nuning dan juga Prof. Kiki telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena kami memiliki satu ulasan lain, diantaranya untuk menjawab benarkah Undang-Undang Cipta Kerja adalah produk undang-undang yang hanya mengakomodir kepentingan elit dan pengusaha kakap. Simak ulasannya usai jeda sesaat lagi.